Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia kali ini sedang berada di wilayah Kota Bekasi. Nah, Kota Bekasi ini banyak sekali yang menanyakan selama ini, dan nggak sedikit juga yang menanyakan ke tim admin kami atau menuliskan komentar di channel YouTube kami, ada nggak rumah-rumah yang ready stock. Nah, kami juga pernah menjanjikan ke Brother Sister Villa bahwa insya Allah kedepannya kami akan juga mereview syuting di rumah-rumah secondary milik Brother Sister Villa sekalian, terutama untuk Brother Sister Villa yang serius ingin hijrah ke perumahan syariah atau ingin memiliki hunian yang sesuai dengan syariah di wilayah-wilayah di proyek-proyek yang pernah kami review. Dan kali ini Rumah Halal Indonesia sedang berada di Kota Bekasi. Kami mencoba menjawab pertanyaan dan juga harapan Brother Sister Villa selama ini. Pengen juga dong rumah yang ready stock, nggak apa-apa secondary, yang penting mungkin harganya masih terjangkau. Nah, inilah insya Allah bisa menjadi salah satu jawaban dan doa Brother Sister Villa selama ini. Ada rumah second milik seorang konsumen Rumah Halal Indonesia yang alhamdulillah beliau sudah booking di salah satu proyek properti syariah di wilayah Cinangka, Depok ya. Dan sudah ada bersama saya, di sebelah saya saat ini pemilik rumah yang akan kita review di belakang ini, Bapak Ferry. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sesuai janji kami Pak ya. Kalau misalkan memang sudah booking di salah satu proyek properti syariah yang pernah kami review, insya Allah rumah secondary-nya kita akan bantu review juga, agar Brother Sister Villa mungkin yang selama ini mencari kondisi ready stock dengan lokasi yang strategis juga di wilayah Kota Bekasi, ini bisa dipilih oleh Brother Sister Villa untuk dihalalkan nantinya. Ini di daerah Kota Bekasi, Pak ya? Betul. Daerah Kota Bekasi, ini lebih tepatnya di mana nih? Di Kelurahan Pejuang, di belakang perumahan Harapan Indah. Oh, Harapan Indah, tahu ya, daerah Harapan Indah. Dan kabarnya Harapan Indah ini kan katanya daerah banjir, gitu ya. Nah, kalau di sini insya Allah terdampak banjir pada saat 2020 awal itu aja ya? Iya, betul. Dan sebelum-sebelumnya alhamdulillah belum pernah ada banjirnya di situ ya? Iya, paling banjir tapi habis itu cepat surutnya. Cepat surutnya. Kenapa? Karena ada daerah resapannya langsung depan rumah. Betul. Nah, langsung disebutkan karena banyak daerah resapan di depan rumah. Dan menariknya rumah yang ready stock ini milik Pak Ferry ya, ini selain memang daerah resapan di depan rumahnya masih sangat luas, ternyata masih dekat sekali dengan sawah. Di mana lagi ya bisa punya rumah di wilayah Kota Bekasi yang masih bisa melihat sawah di setiap harinya. Enak banget sambil sore hari atau pagi hari melihat sawah tuh berasa ada di desa mana gitu ya. Jadi kalau misalkan memang lagi weekend, hari-hari akhir pekan ya, mau santai ngelihat sawah nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Jalan sedikit dari depan rumah udah bisa ngelihat sawah, betul Pak ya? Iya, betul sekali. Betul banget, Masya Allah. Ini luas tanahnya adalah 99. Iya. 99 meter persegi dan luas bangunannya 2 lantai, berapa Pak? 2 lantai sekitar 80 meter persegi. 80 meter persegi, mempunyai 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Yuk sekarang langsung kita mulai review rumahnya. Dan seperti biasa kita akan review melalui carportnya dulu ya, dari area depannya dulu. Ya, di sini bisa dilihat ini lebarnya adalah 7 meter persegi ya. 7 meter persegi dan panjang ke belakangnya adalah 12 atau 13 meter persegi ya. Makanya Brother Sister Villa langsung aja survei ke sini di belakang Harapan Indah. Ke gerbang tol yaitu hanya kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Ke stasiun juga 15-20 menitan. Jadi bagi Brother Sister Villa yang aktivitas kerjanya di wilayah Jakarta ini enak banget aksesnya karena ke tolnya deket, ke stasiunnya juga deket banget. Nah, ini kita lihat carportnya ya. Dia mampu menampung satu buah unit mobil MPV ya, karena ukuran carportnya ini adalah kurang lebih 2,5 dikali 5 sampai dengan 5,5 meter ya. Jadi insya Allah masih nyaman untuk terparkir satu buah mobil MPV di sini. Dan di sebelah carport ya, di sini masih bisa untuk parkir motor, mungkin ukurannya memanjang ke sini bentuknya ya, melebar, maksudnya dia bentuknya melebar, dan ternyata masih punya space taman ya
taman yang di sini difungsikan oleh pemilik rumah menggunakan pot-pot ya. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti sama Brother Sister Villa mau ditanam langsung ke tanah juga boleh tentunya. Ya karena memang lebarnya 7 jadi enak banget. Bisa memiliki carport ya, motorport dan juga masih punya taman. Dan di sini oleh pemilik rumah difungsikan sudah ada nih. Nah, jadi walaupun nggak terlalu besar tapi bisa efisien. Ruang jemurnya tetap bisa menggunakan alat jemur yang seperti ini dan masih juga ada di sini nih kalau untuk gantung-gantungnya. Jadi efisien banget. Jadi walaupun kalau misalkan nggak terlalu luas atau nggak terlalu lebar, tapi kalau misalkan kita pintar seperti pemilik rumah ini dalam menata segala sesuatu di rumahnya, tetap bisa terasa efisien sekali. Sekarang kita lihat langsung masuk ke dalam rumahnya. Nah, untuk masuk ke dalam rumah kita melalui 1, 2, 3 anak tangga ya. Jadi memang dari rumah ini ke jalanan ini memiliki jarak ketinggian yang cukup tinggi ya. Bukan berarti karena memang daerah banjir, karena memang banjir tuh hanya yang 2020, tapi itu juga hanya di jalan aja dan nggak perlu khawatir karena memang resapannya itu ke sana, jadi hanya tergenang aja, lalu langsung ya 2 jam kemudian sudah bisa surut lagi seperti itu. Nah sekarang bisa kelihatan kalau kita lebih tinggi dari posisi jalanan. Sekarang kita masuk ke dalamnya yuk. Untuk sebuah luas tanah 99 ini sudah lebih dari cukup untuk biasanya rumah-rumah baru saat ini ya, karena perumahan-perumahan baru saat ini hanya memberikan luas rata-rata di 60 sampai 70 meter persegi aja. Bahkan ada yang di bawah 60 meter persegi. Jadi kalau misalkan Brother Sister Villa survei ke sini dengan luas tanah 99 meter persegi, apalagi misalkan ini adalah rumah pertama untuk para millennials Brother Sister Villa sekalian, tentunya ini akan terasa sangat puas karena memang sudah lebih dari cukup dibandingkan perumahan-perumahan baru yang ada yang luasnya hanya 60 atau 70 meter persegi atau bahkan di bawah 60 meter persegi ya. Seperti yang Brother Sister Villa lihat, ini begitu masuk kita akan langsung ketemu dengan living room yang begitu nyaman. Dan menariknya di rumah ini walaupun rumah second tapi terlihat manis ya, karena dengan pemilihan warna dindingnya adalah hijau Tosca ya. Jadi memang pemilik rumah ini adalah pasangan muda. Jadi memang terlihat lebih manis lah begitu masuk ke dalam living roomnya ini. Dan sudah divariasikan juga oleh pemilik rumahnya. Di bagian dinding atasnya adalah berwarna hijau Tosca dan di bagian bawahnya sini dipasangkan digunakan motif bata expose yang berwarna putih yang sebenarnya inilah stiker foam ya. Jadi memang terlihat estetik lah di ruangan ini, nggak polos-polos gitu aja. Jadi memang diberikan variasi. Dan begitu juga dengan penataan ruangan yang ada, memang sengaja dibiarkan blong agar memang memberikan kesan yang lebih lega atau yang lebih luas. Dengan memiliki konsep open space di living roomnya, jadi membuat kesan yang lebih lega tentunya di area pintu masuk sampai dengan ke area living room ya, atau ruang nonton, ruang keluarga. Dan di situ diletakkan juga oleh pemilik rumah ruang meja kerjanya. Jadi ketika sambil kerja, sambil nonton TV, tetap bisa bergabung bersama keluarga yang sedang bercengkrama di living room ini. Ya, dari ruang keluarga ya, ini dibatasi oleh sebuah sliding door ya, atau pintu kaca yang digeser untuk membatasi antara ruang publik dengan ruang servis di belakang ya. Ruang servis yang dibuat di belakang pun begitu cantik, bisa dilihat begitu masuk ke sini langsung terlihat ini ada dinding bata expose ya, dinding bata expose yang sebenarnya ini adalah sebuah keramik. Tapi kalau misalkan mungkin Brother Sister Villa lihat sebelumnya, ini seperti bata expose yang memang sengaja dibuat ya. Padahal sebenarnya ini adalah lapisan keramik dengan motif bata expose. Dan di area servis ini dia memiliki space yang cukup panjang. Brother Sister Villa bisa lihat ya, dari ujung sana itu adalah kamar mandi dan di sebelah sini menjadi ruang masaknya, dan di sini diletakkan kulkas. Dan di sebelah sini tetap terlihat bata expose namun menggunakan wallpaper dan pemasangannya cukup rapi. Jadi Brother Sister Villa bisa bayangkan ya, rumah yang sudah dihuni kurang lebih 3 tahun oleh pemiliknya sebagai penghuni pertama. Namun desain-desain yang digunakan ini cukup cantik dan juga efisien di setiap ruangannya. Seperti yang dilihat di sini,
ruang dapurnya dia panjang dan antara ruang masak, ruang servis di sana dengan ruang cuci di sebelah sini ini terhubung semua. Jadi kalau misalkan nanti rumah pertama Brother Sister Villa ini ya, kalau misalkan sudah dihalalkan tentunya nantinya ya, kalau misalkan istri lagi masak atau lagi nyuci, tetap bisa terhubung dengan anak atau suami yang sedang berada di living room nanti. Dan kenapa di ruangan ini terasa sangat terang sekali ya? Karena kalau Brother Sister Villa survei ke sini lihat langsung, ternyata di area dapur ini memang sengaja diberikan atapnya itu adalah dari kaca ya, menggunakan baja ringan dan atasnya itu menggunakan kaca. Jadi tidak terasa gelap dan pengap gitu loh. Makanya area servis ini jadi sangat terang karena terdapat void namun ditutupi lagi oleh baja ringan yang dilapis juga dengan kaca temper yaitu sepertinya. Jadi ke area bawah ini tetap terang. Dan menariknya lagi di rumah ini, di area Bekasi ini biasanya sudah dipasangkan jet pump ya. Namun kalau di rumah ini tidak menggunakan jet pump karena sudah terinstalasi water filter yang sangat baik sehingga bisa menghasilkan air. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini airnya sangat jernih, bersih, dan dia tidak berbau. Kabarnya area-area Bekasi kalau misalkan tidak hanya menggunakan pump saja, itu kadang-kadang masih airnya tidak jernih dan kadang berbau juga. Namun di rumah ini sudah dipasangkan water filter yang sangat baik sehingga menghasilkan air yang bersih dan juga tidak berbau. Ini sudah include nanti kalau misalkan Brother Sister Villa menghalalkan rumah yang kita review kali ini. Ada satu kamar tidur, yaitu kamar tidur utama, dan ada satu kamar mandi umum, ya, sharing bathroom di bagian belakangnya. Ini kita lihat kamar mandinya sekarang. Nah, kamar mandinya ini memiliki space yang cukup lega ya, dan dia sudah diberikan pembatas. Sebenarnya ini bisa menjadi kamar mandi kering, ya, karena memang diberikan pembatas. Di sini ada hordengnya, ada tiang untuk hordengnya, dan untuk tempat mandinya sudah dibatasi di sini untuk wilayah mandi, dan untuk wilayah buang airnya ini ada persis di depan pintu. Jadi tentunya sudah lengkap dengan shower dan juga kloset duduk dengan space yang begitu luas ya untuk sebuah kamar mandi. Tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar, namun cukup nyaman dan sudah ditata area kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya. Sejenak kita tinggalkan area servis yang ada di belakang, kita kembali ke living room. Dan sebelum kita naik ke atas nanti di lantai 2, saya ingin menunjukkan dulu bahwa di sini ada area yang digunakan sementara ini oleh pemilik rumah adalah seperti sebuah gudang ya. Tapi masih banyak barang-barang yang masih bisa digunakan, mungkin sering digunakan, artinya tidak susah untuk dijangkau. Dan di bawah tangga ini juga masih memiliki space yang cukup besar. Mungkin nanti Brother Sister Villa bisa percantik lagi dengan sebuah lemari atau storage yang ukurannya di custom sesuai dengan ukuran bawah tangga yang ada di rumah ini. Di rumah ini memiliki 2 pintu depan ya, pintu utama yang tadi kita masuk, dan ada satu pintu lagi di sebelah sini. Ya. Jadi kalau misalkan habis parkir mobil, ternyata bisa juga melalui pintu kedua ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada tamu atau punya asisten rumah tangga, nggak perlu lewat pintu utama, tapi bisa lewat pintu kedua yang ada di belakang carport rumah kita ini. Nah, sekarang ada satu kamar tidur utama, kamar utama milik pemilik rumah, dan alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk masuk dan untuk mereview kamar utamanya ini. Yuk kita lihat. Di kamar tidur utama ini ukurannya menarik banget nih. Ukurannya adalah 3 kali 5 meter. Jadi adalah sebuah ukuran kamar yang lebih dari cukup, karena 3 kali 4 aja itu adalah sebuah kamar yang sangat nyaman, apalagi ini 3 kali 5 meter. Brother Sister Villa bisa lihat di sini ada lemari yang sangat besar ya. Ini jadi seperti 3 lemari, 3 pintu lemari, jadi ukurannya cukup besar, dan masih bisa ditempatkan tempat tidur ukuran queen size. Queen size adalah 160 kali 2 meter, dan masih memiliki banyak space di antara lemari dan tempat tidur. Begitu juga space antara tempat tidur dengan dinding ini. Jadi kalau misalkan mungkin ruang kerjanya mau dipindahkan ke dalam kamar, tentunya masih sangat nyaman karena masih memiliki space yang sangat luas. Atau misalkan ingin sholat berjamaah bersama istri, mumpung di rumah misalkan ya, ini bisa sholat berjamaah di area yang masih ada space di kamar ini. Dan menariknya lagi, di kamar ini udah ukurannya 3 kali 5 ya, jadi
untuk udara di ruangan ini tentunya menjadi sangat maksimal. Tambah lagi ternyata menariknya di kamar ini terdapat 3 bukaan jendela yang tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar, namun bisa menghadap langsung ke halaman depan rumah kita. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan di ruangan ini jadi semakin maksimal tentunya. Dan ditambah lagi tinggi plafon di kamar dan sepertinya sama dengan ruangan-ruangan lainnya. Ini sepertinya 3 meter ya tingginya, tinggi plafonnya. Dan menariknya di kamar tidur utama ini plafonnya konsepnya adalah upscaling. Jadi biasanya upscaling ini jarang-jarang nih digunakan di kamar. Biasanya kamar yang datar-datar aja plafonnya, namun di sini digunakan plafon yang upscaling, jadi terasa mewah ketika kita tidur di kamar utama ini. Inilah dia ruangan-ruangan yang ada di lantai 1. Jadi ada living room, ada 1 kamar mandi, ada 1 ruang servis yaitu dapur dan juga tempat laundry area, dan juga ada 1 kamar tidur utama yang ukurannya begitu luas 3 kali 5 meter. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya yuk. Pemilik rumah ini masih memiliki 2 orang putri yang masih balita. Jadi kamar di bawah dengan ukuran 3 kali 5 meter itu masih digunakan berempat oleh suami istri dan juga 2 orang anak. Tentunya kalau misalkan masih balita masih tidur bersama orang tua. Namun ada 1 kamar tidur di atas ya, ada 1 kamar tidur di atas yang tadinya akan difungsikan sebagai kamar tidur anak, namun saat ini masih berfungsi sebagai gudang ruang buku karena pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha buku juga ya. Nanti kita akan lihat ke atas yuk. Namun sebelum ke atas kita lihat di sini area tangganya terlihat begitu kokoh dengan besi holo yang ukuran cukup besar, dan juga area tangga ini dicor ya tangganya dan memiliki ukuran yang sangat nyaman ya. Jadi untuk 2 orang dewasa lewat berpapasan sekalipun juga masih tetap aman dan nyaman, dan membentuk letter U ya di sini. Sampai dengan naik ke atasnya juga memiliki space yang sangat nyaman. Dan di area tangga ini ya, dari mulai bawah tadi, tangga bawah tadi sampai dengan ke atas ini memiliki plafon yang sangat tinggi ya di area tangga ini ya. Dari bawah sampai dengan ke atas nih nyambung nempel dengan plafon bagian atas. Jadi tingginya ini bisa kurang lebih sampai dengan 7 meteran ya tingginya. Dan di sini sudah dipasangkan lampu memang untuk area tangga yang berfungsi untuk menerangi bagian bawah dan juga bagian atas tentunya, dan pastinya area tangga ini juga. Nah, lampunya bisa nyala jadinya ya. Jadi kalau misalkan Brother Sister Villa nanti survei ke sini dan ingin menghalalkan, misalkan nanti ininya minta diginiin, ininya minta digituin, boleh silahkan nanti diskusi langsung dengan Pak Ferry sebagai pemilik dari rumah yang kita review kali ini. Seperti yang tadi saya sampaikan di bawah bahwa di atas itu terdapat 1 kamar tidur yang tadinya difungsikan untuk kamar anak, dan juga ada 1 kamar mandi untuk di atas ya tentunya. Jadi area atasnya ini tidak full bangunan, namun tetap bisa memaksimalkan fungsi-fungsi ruangan yang ada. Dan menariknya lagi begitu kita sampai di lantai 2, ternyata di sini ada bukaan ya. Ini menggunakan besi holo, jadi seperti teralis ya, karena memang ini untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara di area depan tangga begitu kita sampai di atas ya. Sengaja tidak dijadikan jendela permanen. Ini juga sepertinya bisa dibuka tutup ya. Mungkin bisa juga untuk akses. Nah, di sebelah sana itu adalah area toren ya. Dan atau kalau misalkan kita ingin memperbaiki area genting, ini bisa lewat dari sini karena memang ada pintunya di sini. Dan begitu sampai di lantai 2 ya, ini bisa langsung masuk ke kamar mandi ya. Tinggal lurus aja masuk ke kamar mandi di area lantai 2. Tidak jauh berbeda dengan kamar mandi yang ada di lantai 1. Dia space-nya, ukurannya cukup lega juga. Namun karena memang termasuk jarang dipakai di sini, jadi belum difungsikan secara maksimal oleh penghuninya. Sekarang kita lihat di kamar kedua atau kamar anak yang dibangun di lantai 2 ini. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kamar ini sebenarnya diperuntukkan untuk kamar anak, namun karena saat ini anak-anak pemilik rumah ini masih balita, jadi masih bisa difungsikan sebagai gudang buku. Karena memang pemilik rumah ini sendiri adalah sebagai seorang agen ya, agen buku-buku anak. Ini Masya Allah bukunya bagus-bagus sekali, buku-buku anak dan juga buku-buku parenting. Nanti Brother Sister Villa juga
bisa survei ke sini sambil beli buku yang mungkin cocok untuk anak-anak Brother Sister Villa, ataupun misalkan cocok juga untuk parenting keluarga ya, untuk kitanya sendiri sebagai orang tua, dan cocok juga untuk anak-anak. Ini banyak sekali pilihan bukunya, dan beliau kabarnya dapat langsung dari para penerbitnya, Masya Allah ya. Pilihan bukunya banyak. Ini ukuran kamarnya adalah 2 kali 4 meter ya. Jadi ukuran kamar yang untuk anak-anak sebenarnya ini lebih dari cukup, karena memang panjang ya ukurannya. Dan menariknya lagi, dari sini ya ada bukaan jendela yang ini kelihatan ya, angin segar nih masuk ke sini dan berasa sekali. Dan Masya Allah yang tadi kami sampaikan di bawah, bahwa walaupun ini adalah wilayah Bekasi, tapi masih bisa melihat pemandangan sawah langsung dari lantai 2 rumah kita ini. Ya, alhamdulillah, inilah dia review kita kali ini. Rumah Halal Indonesia sedang berada di rumah salah satu konsumen yang alhamdulillah sudah booking di salah satu proyek properti syariah yang pernah kami review, yang berada di wilayah Cinangka, Depok, yang bernama Ahsanu Amala Residence. Betul ya Pak Ferry ya? Betul Pak. Alhamdulillah. Nah, pengen ngobrol lebih lanjut lagi sama Pak Ferry mengenai harga dan kenapa sih dijual. Kita tanya dulu harganya berapa nih Pak untuk rumah dengan luas tanah 99 meter persegi ya, di area yang cukup strategis dan juga masih sangat asri ya. Betul. Karena memang di depan rumah ini masih menjadi area resapan. Betul. Ya. Masih hijau lah pokoknya, dan Masya Allah tabarakallah, di dekat rumah ini jalan kaki aja masih bisa ngelihat langsung sawah yang terbentang luas ya. Betul sekali. Ini jarang-jarang banget di area kota Bekasi, tapi kita jalan kaki aja masih bisa lihat sawah. Biasanya di perkampungan mana gitu ya, di pedesaan-pedesaan. Jadi ini tempat yang insya Allah benar-benar nyaman banget untuk istirahat. Apalagi kalau misalkan Brother Sister Villa ini sebagai rumah pertamanya. Nah, kita pengen tanya nih, rumahnya ingin dilepas dengan harga berapa sih Pak Ferry? Rumahnya kita buka harga 575 juta Pak Andi. Buka harga di 575 juta. Jadi masih di bawah 600 juta ya. Betul sekali. Dengan luas tanah 99 meter persegi dan luas bangunan 2 lantai yaitu 80 meter persegi. Betul. Ya. Jadi insya Allah masih harga yang cukup terjangkau, dan itu negotiable ya? Masih negosiasi. Masih bisa dinegosiasikan. Nah, rencananya harga segitu itu untuk harga cash aja atau boleh dicicil juga nih nanti transaksinya? Kita sih pinginnya cash Pak Andi. Pengennya cash ya? Kalau dicicil ya mungkin survei aja lah dulu. Gitu ya? Pengennya sih cash biar bisa langsung melunasi juga rumah yang ada di Ahsanu Amala Residence ya? Wah, Masya Allah. Jadi kalau misalkan Brother Sister Villa sudah ada budgetnya sejumlah yang tadi disebutkan oleh Pak Ferry, boleh langsung survei ke sini. Namun kalau misalkan, wah budget saya nggak nyampe segitu gitu ya, boleh nggak kira-kira dicicil? Nah, survei dulu aja ya ke sini ya. Betul. Insya Allah bisa didiskusikan lah sama Pak Ferry nantinya, karena biar Pak Ferry juga bisa menyesuaikan dengan skema pembayaran yang sudah di booking tadi di Ahsanu Amala Residence. Betul ya? Betul. Nah, sekarang pengen tanya nih Pak, kenapa sih dijual dan kenapa memilih di properti syariah? Karena ya sebelumnya saya udah booking ya di rumah di Cinangka, Depok ya, lewat RHI juga. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, rencananya sih kita mau jual rumah ini biar kita bisa beli yang ada di Cinangka sana. Bisa beli yang ada di Cinangka ya, Ahsanu Amala Residence itu ya. Dan rencananya di sana kalau misalkan di sini dibayar cash, di sana insya Allah cash juga. Betul gitu ya. Nah, itu dia. Nah, makanya Brother Sister Villa langsung aja deh datang ke sini survei, dan sebelumnya tentunya hubungi dulu nomor yang ada di bawah ini agar Brother Sister Villa nanti bisa janjian dengan tim marketing terbaik kami, agar tim marketing terbaik kami pun bisa juga janjian menginformasikan ke Pak Ferry bahwa akan ada survei dari Brother Sister Villa. Jadi insya Allah akan ada yang nunggu ya di rumah ya. Pasti, Pak Ferry sendiri pun atau juga istri insya Allah selalu standby di rumah ya. Iya, betul. Jadi ketika Brother Sister Villa survei ke sini, insya Allah tetap didampingi oleh Pak Ferry ataupun keluarga yang ada di rumah. Selain itu, value apa lagi sih Pak Ferry dari rumah Pak Ferry ini? Kalau misalkan value sih, selama 3 tahun saya tinggal di sini tuh yang jelas yang pasti keamanan Pak Andi. Keamanan ya? Iya. Oh, awal saya bangun rumah ini tuh pagar masih belum saya bangun. Saya ya naruh motor ya depan rumah aja. Depan rumah ya? Iya, sampai sekarang pun pagar udah dibangun, tetangga masih banyak yang naruh di depan rumah, ya alhamdulillah aman-aman aja. Wah, Masya Allah. Itu penting banget tuh. Karena mungkin coupling ini kayak apa? Konsepnya mungkin one gate ya. Iya. Jadi satu
pintu masuk hanya dari satu arah. Gitu. Pintu masuk dan pintu keluar hanya di satu pintu. Betul. Itu aja ya. Jadi mungkin itu salah satu keamanannya. Dan kabarnya di depan itu selalu ditutup ya? Setiap jam 10 malam ditutup. Selalu ditutup. Dan ada yang jaga ya? Enggak, kita sih swadaya aja. Jadi swadaya. koordinasi antar RT ya sama RT-nya gitu. Jadi yang terakhir masuk. Jadi tiap warga itu dikasih kunci masing-masing, Pak Andi. Kunci masing-masing. Jadi nanti tiap warganya mungkin udah jam 10, yang terakhir udah jam 10 itu dikunci langsung. Karena megang kunci masing-masing ya setiap warganya ya. Oh itu penting tuh, area lingkungan yang sangat aman ya. Betul. Dan terbukti alhamdulillah Pak Ferry 3 tahun di sini sebelum ada pagar pun ya parkir motor di depan rumah aman-aman aja, bahkan di luar pagar tetangganya pun masih banyak yang parkir dan alhamdulillah belum pernah ada berita kehilangan di sekitar sini ya. Masya Allah. Selain itu juga lingkungan yang masih sangat asri ya. Betul Pak Andi. Sama mungkin strategis ya Pak Andi. Strategis ya. Jadi untuk sekolah, rumah sakit, fasilitas-fasilitas umum itu deket lah dari sini. Strategis lah. Strategis banget ya lingkungannya ya. Karena emang perbatasan Jakarta sama Bekasi, kita mau ke Bekasi dekat, ke Jakarta juga dekat. Betul. Wah, jadi benar-benar enak banget lah. Jadi apalagi kalau misalkan ini dipilih oleh Brother Sister Villa sebagai rumah pertama, karena harganya tadi ya masih di 500 jutaan, 575, dan itu masih punya kesempatan negosiasi yang ya insya Allah sampai deal lah. Pokoknya datang dulu aja survei ke sini agar bisa ketemu Pak Ferry langsung, ngobrol dan negosiasi langsung sama Pak Ferry-nya, betul ya? Betul Pak Andi. Nah, makanya jangan tunggu lama-lama lagi. Ini karena memang rumah ready stock hanya 1 unit dan di lingkungan yang sangat menarik seperti yang tadi sudah diceritakan. Langsung aja Brother Sister Villa hubungi nomor yang ada di bawah sini dan janjian dengan tim marketing terbaik kami agar bisa janjian juga dengan Pak Ferry nantinya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Pak Ferry, terima kasih banyak sudah mengundang Rumah Halal Indonesia untuk mereview rumahnya. Mudah-mudahan insya Allah ada Brother Sister Villa yang bisa langsung ikut menghalalkan unit yang milik Bapak ini ya. Sehingga dilancarkan juga rencana Bapak untuk bisa memiliki hunian yang sesuai dengan syariah di wilayah Cinangka Ahsanul Amal Residence. Amin. Gitu ya. Oh iya, satu lagi mengenai legalitasnya di sini nantinya terima SHM ya konsumennya. Iya, ini kita sekarang lagi urus sertifikat untuk rumah ini Pak Andi. Oh gitu. Masih on proses lah. Masih on proses ya. Namun nanti Brother Sister Villa tetap dapatnya SHM ya. Betul. Dapatnya SHM dan IMB juga nantinya tetap bisa diurus. Yang penting datang survei aja dulu biar bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Ferry. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa diklik likes-nya apabila Brother Sister Villa menyukai video kita kali ini, dan jangan lupa di-share juga ke orang-orang yang memang selama ini mencari hunian yang ready stock ya. Baik itu rumah baru ataupun secondary. Kalau untuk secondary bisa dipilih di rumah Pak Ferry ini untuk wilayah Kota Bekasi. Dan jangan lupa dituliskan di kolom komentar pendapat Brother Sister Villa mengenai rumah Pak Ferry yang ada di Kota Bekasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.